Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari yang pertama Eka Pramodia Agorori dari NIM 041, Ella Inayatul Lutfia dari NIM 042, Aprilia Ika Damayanti dari NIM 061, saya Ilham Bintang Ramadan dari NIM 062, Maulita Cahyani dari NIM 122, Kanza Rizky Fadila dari NIM 123, dan yang terakhir Tiara Nurisa Fitri dengan NIM 164. Kami akan menjelaskan tentang mendeskripsikan mekanisme pasar di dalam Islam. Kali ini kita akan membahas ada 5 materi, yaitu yang pertama adalah pengawas pasar, yang mencakup definisi pengawasan pasar di dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah fungsi hizbah dalam kegiatan ekonomi, yang mencakup definisi hizbah dan fungsinya. Yang ketiga adalah tujuan dan dasar pengawasan pasar, yang mencakup tujuan dan dasar dari adanya pengawasan pasar. Yang keempat, definisi dan mekanisme pasar, yang mencakup pasar di dalam Islam dan mekanismenya. Yang kelima adalah konsep harga dan solusi Islam terhadap kesempurnaan pasar, yang mencakup konsep harga dan solusi menurut Islam dari pasar sempurna. Baik, dilanjut oleh teman saya, yaitu Tiara Nurisa Fitri, silakan. Baik, untuk slide yang pertama kita akan membahas tentang pengawasan pasar. Di dalam ajaran Islam mengajarkan tentang mekanisme pengawasan pasar agar tercipta law enforcement atau memastikan bahwa aturan-aturan dalam Islam itu diterapkan dengan tegas dan adil. Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang yang mencakup pengawasan internal oleh pelaku pasar dan eksternal oleh pihak lain seperti pemerintah. Menurut Edwin, pengawasan pasar secara internal berpusat pada pemahaman terhadap syariat yang terkait dengan transaksi, perdagangan, dan mekanisme pasar yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat para ulama. Setiap muslim meyakini bahwa aktivitas yang dilakukan itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk aktivitas perdagangan yang dilakukan di pasar. Sedangkan pengawasan pasar secara eksternal itu terjadi karena kebiasaan pelaku pasar yang bertindak semena-mena seperti berbuat curang, tipu daya barang, mempermainkan harga, dan memanipulasi timbangan. Oleh karena itu, ajaran Islam mengenalkan sistem hisbah sebagai pengawasan pasar. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu apa sih hisbah itu? Jadi di sini dijelaskan menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la, hisbah adalah sistem memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati. Selain itu, hisbah juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata dilakukan. Fungsi hizbah terhadap kegiatan ekonomi diantaranya yang pertama, memastikan jalannya kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjamin harga barang dan jasa sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, mengontrol produk atau barang yang masuk dan nantinya akan dijual di pasar.
Yang keempat, mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam pasar. Dan yang kelima, menjamin tidak adanya praktik monopolistik. Next. Selanjutnya, apa sih tujuan dari hizbah? Tujuan terpenting dari adanya hizbah yaitu yang pertama, memastikan barang yang dipasarkan halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kebebasan keluar masuk pasar. Yang ketiga, mengatur promosi dan propaganda dalam memasarkan produk. Yang keempat, larangan menimbun barang. Yang kelima, mengatur perantara perdagangan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan tukar-menukar barang. Dan yang keenam, mengawasi penetapan harga atau taksir. Next. Ya, untuk selanjutnya yaitu dasar Al-Quran untuk pengawas pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ala antakuna tijaratan antara minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Next. Baik, yang selanjutnya adalah definisi pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Bahkan praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang dominan. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention atau intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi gejolak harga apabila perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni yang tidak dibarengi dengan dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Namun, mekanisme pembentukan harga di dalam pasar yang islami mensyaratkan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Next. Selanjutnya yaitu pengertian mekanisme pasar menurut pandangan para pencendekiawan muslim. Menurut Abu Yusuf, dalam bukunya yang berjudul Al-Kharaj, ia merumuskan hukum permintaan dan penawaran di pasar dan penentuan tingkat harga saat terjadi kelangkaan barang. Harga cenderung akan tinggi dan cenderung turun saat harga tersebut melimpah. Hubungan tersebut dapat diformulasikan sebagai D sama dengan Q sama dengan F dalam kurung P. Namun, Abu Yusuf juga memiliki pernyataan bahwa apabila persediaan barang sedikit, harga akan mahal, dan sebaliknya, apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Tidak selalu terjadi. Abu Yusuf berpendapat bahwa hal tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil dan tanpa moral hazard yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah yang variabel-variabel lainnya juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang yang beredar, penimbunan, atau pemahaman suatu barang. Next. Selanjutnya, mekanisme pasar menurut Al-Ghazali. Jadi dalam karyanya yang berjudul Al-Ihya Ulumuddin, beliau menyadari kesulitan dalam sistem barter. Oleh karena itu, diperlukan suatu pasar dan terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat dengan motif mencari keuntungan. Tetapi untuk perdagangan kebutuhan pokok harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan agar menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Karena keuntungan yang sesungguhnya itu adalah keuntungan yang diperoleh di akhirat. Al-Ghazali juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran pertumbuhan ekonomi. Next.
Selanjutnya ada mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Dalam bukunya yang berjudul Al-Hizbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatwa, beliau berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan para pedagang. Jadi harga itu merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran karena berbagai faktor yang kompleks. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya, yang pertama ada keinginan orang terhadap barang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berlimpah atau langkahnya barang yang diminta. Jumlah orang yang meminta, kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang, serta besar kecilnya permintaan. Kualitas pembeli barang, adanya barang substitusi atau pelengkap, jenis pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli, dan yang terakhir tujuan adanya transaksi. Next. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun, dalam bukunya yang berjudul Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi dalam dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurut Ibnu Khaldun, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan meningkat. Harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan. Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, tetapi ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Next. Selanjutnya, konsep harga dan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan pekerjaannya pasar. Ajaran Islam menekankan pentingnya kesempurnaan mekanisme pasar sebagai fenomena alamiah. Pasar yang bersaing dengan sempurna menurut Islam mampu menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Next. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, yaitu yang pertama larangan ihtikar atau secara sengaja menahan atau menimbun barang. Praktik ini akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, yaitu produsen akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar atau monopolistic rent, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Selanjutnya yaitu membuka akses informasi. Islam menganggap penipuan dan kecurangan terhadap takaran, timbangan, atau kualitas barang sebagai perbuatan dosa. Next. Selanjutnya yaitu hadis tentang larangan kecurangan dalam kegiatan jual beli. Berikut Bismillahirrahmanirrahim. Wailulil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya celakalah orang-orang yang mengurangi takaran dengan cara apabila mereka membeli, mereka minta dilebihkan, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan setelah mati pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Berikut adalah referensi dari kami ketika mencari materi. Baik, kesimpulan daripada materi dari kami yaitu pasar itu merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting di dalam perekonomian. Bahkan praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peran pasar yang dominan. Di dalam ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi, dan perdagangan saja, melainkan Islam juga memastikan bahwa aturan-aturan dalam Islam diterapkan dengan tegas dan adil. Rasulullah sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.